Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik dan biasanya dilakukan pada tanaman sulur saat musim kemarau, yaitu tentang penggenangan atau mungkin lebih akrab disebut dengan pengelepan. Penggenangan merupakan cara pengairan pada tanaman dengan cara memasukkan air ke lahan. Penggenangan seperti ini biasanya dilakukan saat musim kemarau untuk mencukupi kebutuhan air tanaman sulur. Mengingat tanaman sulur merupakan tanaman yang sangat rakus akan kebutuhan air. Namun, setelah penggenangan, biasanya dijumpai beberapa masalah seperti layu dan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Berikut ini akan coba kami ulas masalah dan kesalahan yang terjadi akibat penggenangan serta cara mengatasinya. Yang pertama, penggenangan yang berlebihan. Penggenangan dari segi volume air yang dimasukkan pada lahan dan interval penggenangan yang terlalu sering, hal ini tidak baik untuk tanaman. Malah hal ini bisa berdampak buruk pada tanaman sulur. Penggenangan baiknya dilakukan jangan sampai tanaman ikut tergenang. Cukup dilakukan penggenangan secukupnya. Bisa mencoba tinggi 5-10 cm. Tanah memiliki daya kapilaritas. Jadi dari bawah bedengan air akan terserap dalam bedengan karena tanah memiliki daya kapilaritas. Daya kapilaritas tanah adalah kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air melalui pori-porinya. Ketika air diberikan pada tanah, daya kapilaritas menyebabkan air naik ke atas melalui pori-pori tanah yang lebih kecil melawan gaya gravitasi. Semakin kecil ukuran pori-pori tanah, semakin tinggi daya kapilaritasnya. Untuk interval penggenangan bisa disesuaikan dengan tingkat kelembapan tanah. Jika tanah menunjukkan kelembapan yang rendah dan sangat kering, bisa dilakukan penggenangan. Penggenangan yang menggunakan volume berlebihan dan interval yang sering bisa berpotensi menghambat pertumbuhan. Penggenangan yang berlebihan mampu menghambat tinggi, perkembangan, serta bobot segar tanaman. Hal ini dikarenakan penggenangan yang berlebihan akan membuat suasana yang sebelumnya aerobik menjadi anaerobik pada tanah. Kondisi anaerobik di lingkungan akar akan mempengaruhi keseimbangan hormon di dalam tanaman, khususnya berkaitan dengan hormon giberelin dan sitokinin. Hormon giberelin dan sitokinin dihasilkan di akar dan berperan dalam pemanjangan dan pembelahan sel, menunda penuaan daun, mengarahkan aliran senyawa-senyawa kimia, merangsang pertumbuhan batang dan tinggi tanaman. Dalam keadaan tergenang, pembentukan hormon tersebut akan terhambat. Demikian pula translokasinya ke tajuk. Gangguan terhadap metabolisme akibat sifat anaerobik akan menghambat produksi ATP dan akhirnya juga akan menghambat produksi giberelin dan sitokinin. Keadaan ini mengakibatkan pertumbuhan tinggi tanaman terhambat, serta gangguan produksi ATP juga bisa menghambat perkembangan tanaman. Maka dari itu, jika dilakukan penggenangan berlebih dan tanaman terhambat, berarti hal ini menunjukkan tanaman terganggu akan produksi ATP serta tidak terproduksinya secara baik hormon giberelin dan sitokinin. Yang kedua, penggenangan yang tidak memperhatikan sumber air. Sumber air menjadi salah satu hal wajib yang diperhatikan pada proses penggenangan. Usahakan memilih sumber air yang memiliki air steril, bebas dari patogen, dan tidak berbau aneh. Dapat menggunakan air sumur atau air langsung dari mata air. Jika menggunakan air sungai, baiknya diperhatikan dulu jalur air tersebut. Apakah memungkinkan jalur air tersebut menyumbang patogen dan zat yang tidak diinginkan masuk ke lahan. Hindari air penggenangan yang ternyata sudah digunakan pada lahan yang terserang jamur dan bakteri parah. Jika pada jalur air pada atas lahan kita ternyata airnya bekas penggenangan dari lahan yang terserang jamur dan bakteri parah, kemudian air tersebut digunakan pada lahan kita, maka potensi patogen masuk dan menyerang ke tanaman kita akan sangat besar. Maka dari itu, usahakan memilih sumber air yang baik untuk pengelapan atau penggenangan. Ketiga, penggenangan yang tidak perhatikan steril tidaknya lahan. Sebelum dilakukan penggenangan, baiknya kita perlu wajib memperhatikan kondisi tanaman. Apakah ada yang terserang bakteri atau jamur? Tidak. Jika ada tanaman yang terserang layu, jamur, atau bakteri, baiknya penggenangan ditunda dulu. Karena kalau nekat dilakukan penggenangan, takutnya layu bisa menyebar dan menularkannya ke tanaman lain. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa patogen jamur dan bakteri bisa ditularkan melalui aliran air. Pada tanaman yang terserang, bisa coba aplikasi tembaga plus kalsium. Tidak hanya pada tanaman yang layu, tetapi juga sekelilingnya. Kemudian 1 hari setelah pengocoran, bisa dilakukan penyambutan. Selang 2 hari kemudian, baru bisa dilakukan penggenangan. Yang keempat, perlakuan pasca penggenangan. Setelah pasca penggenangan, baiknya dilakukan pengecekan pH. pH dicek dengan tujuan sebagai langkah monitoring pH dan melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin terhadap pH drop. pH yang drop bisa menyebabkan nutrisi menjadi tidak tersedia oleh tanaman, serta bisa memancing patogen untuk tumbuh dan berkembang karena patogen akan berkembang baik pada pH yang rendah. Jika setelah pengairan ternyata pH tanah drop, bisa dilakukan pengocoran kalsium dan asam humat untuk meningkatkan pH dan menyetabilkan pH serta menambah nilai kapasitas tukar kation pada tanah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan mengenai apa yang telah kita
kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggenangan untuk tanaman sulur yaitu: yang pertama, penggenangan tidak boleh berlebihan. Penggenangan yang berlebihan, baik dari volume maupun interval, bisa menghambat pertumbuhan tanaman sulur. Yang kedua, penggenangan yang tidak memperhatikan sumber air. Sumber air yang dipilih harus bisa steril dan bebas dari patogen yang bisa merugikan tanaman. Yang ketiga, penggenangan yang tidak memperhatikan steril tidaknya lahan. Lahan yang hendak digenangi harus diperhatikan bahwa tidak ada tanaman yang terserang layu maupun sisa-sisa tanaman yang terinfeksi patogen. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan patogen melalui air. Yang keempat, perlakuan pasca penggenangan. Pasca penggenangan baiknya dilakukan pengecekan pH untuk meminimalisir adanya kemungkinan pH drop. Jika pH drop bisa diaplikasikan kalsium plus asam humat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.